Halo, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa relationship yang ada di universe High and Low. Dan oh ya, sedikit informasi kalau relationship yang akan saya bahas ini hanyalah sebuah teori. Oke, paham dong pasti? Yuk, putar dulu intronya. Yamato dan Naomi. Di universe High and Low, mereka ini merupakan pasangan yang sangat sering diperlihatkan. Meski tidak ada konfirmasi apakah mereka berpacaran atau tidak, saya rasa para fans High and Low termasuk saya yakin kalau mereka ini berpacaran. Setiap kali Naomi ada masalah, pasti Yamato selalu ada di sampingnya, entah menghibur, menenangkan, atau malah minta makan. Satu hal lagi yang masih menjadi misteri adalah awal pertemuan mereka. Apakah mereka ini teman masa kecil atau mereka baru pertama kali bertemu ketika Yamato bergabung dengan Mugen? Hanya Tuhan dan penulis cerita yang tahu. Kemesraan mereka lebih sering diperlihatkan dalam bentuk pertengkaran, seperti Yamato yang memanggil Naomi dengan sebutan jelek dan Naomi yang memanggil Yamato dengan sebutan botak. Saya pribadi heran sih kenapa orang Jepang marah jika dipanggil botak, tapi terlepas dari itu semua, saya pribadi merasa mereka adalah pasangan yang cukup serasi. Naomi yang terkesan pendiam padahal cukup galak, terlebih omongannya yang juga menyakitkan untuk didengar, dan Yamato yang berisik, benar-benar pasangan yang terlihat ideal untuk sebuah film. Karena kalau di real life pasti udah geger mulu, saling mengumbar aib pasangan di sosial media, terus akhirnya spill sana sini. Oke, tapi di sini memang tidak ada kandidat pesaing entah bagi Yamato ataupun Naomi. Maksud saya, entah Yamato ataupun Naomi tidak ada yang memiliki hubungan dekat atau mencoba dekat dengan mereka. Maksud saya di sini ya jelas lawan jenis. Masaki dan Junko. Bagi kalian yang masih kurang familiar dengan Junko ataupun member dari Ichigo Milk, silahkan kalian tonton video mengenai mereka yang pernah saya bahas di video ini. Oke, balik lagi ke Masaki dan Junko. Seriusan deh, momen ketika mereka bertemu termasuk momen yang bikin saya ngakak sendiri. Meski sudah saya tonton ulang beberapa kali. Karena berkat kecerobohan Junko dan sifatnya yang tsundere itu, Masaki menjadi mengurungkan niatnya untuk mendekati Junko. Bagi kalian yang gak paham dengan momen tersebut, akan saya coba jelaskan sejelas mungkin. Dan silahkan koreksi jika ada kesalahan ya, oke? Jadi gini, kan awalnya Masaki tertarik dengan Junko. Karena memang ketika Junko diperlihatkan di bar, dia itu cakep banget cuy. Pas Masaki mau ngajak ngobrol, Junko secara terang-terangan mengatakan namanya beserta profesinya yang merupakan ketua dari geng Ichigo Milk. Dan perkenalan Junko inilah yang sukses membuat Masaki mengurungkan niatnya untuk mendekati dirinya. Sekarang coba deh kalian bayangin. Kalian mau deket sama cewek, dan ketika kalian kenalan, ternyata cewek yang kalian taksir merupakan ketua dari sebuah geng. Bagi kalian mungkin ada yang enjoy atau biasa saja, tapi bagi Masaki yang terjun ke dalam dunia tukang pukul, Bang El merasa dia sudah sangat malas berurusan dengan masalah, dan karena itulah Masaki mengurungkan niatnya untuk mendekati Junko. Tapi kalau kalian lihat secara keseluruhan, Masaki dan Junko itu termasuk pasangan yang cocok, karena keduanya sering sekali sial jika berurusan dengan lawan jenis. Jadi Bang El rasa akan sangat lucu melihat kedua orang ini memiliki hubungan yang lebih dekat. Cobra dan Junko. Momen pertemuan mereka memanglah sangat singkat, tapi sebagai pengamat dari film High and Low, hubungan di antara mereka tidak boleh untuk tidak dibahas. Momen ketika Junko memperlihatkan ketertarikannya pada Cobra adalah saat Cobra mengunjungi Dance Store, yang merupakan toko serba ada milik dan dari Sano Rengokai. Kebetulan ketika Cobra ingin membeli kue, Junko dan Asuka juga ada di sana untuk membeli minuman. Dan ketika Junko melihat Cobra yang membantu anak kecil mengambil kue, disitulah Bang El rasa Junko menaruh hati pada Cobra. Atau mungkin lebih tepatnya respect kali ya. Ngomong-ngomong soal hubungan mereka, sebenarnya sama sekali tidak ada titik terang di antara keduanya. Karena Cobra sendiri sibuk mengurus kota Sword dan juga anggota Sano Rengokai. Sementara Junko, dia ngapain ya? Soalnya emang gak jelas dia itu ngapain. Tapi ada salah satu scene di High and Low movie DTC yang menampilkan pendapat dari member Ichigo Milk kalau berpacaran dengan Cobra sama sekali tidak menyenangkan. Karena kepribadian Cobra yang begitu tenang dan pendiam bahkan lebih terkesan menyeramkan. Hiroto dan Lala. Menurut Bang El hubungan mereka terkesan gimana ya? Mungkin lebih baik adik kakaan aja deh. Karena sepertinya umur mereka terpaut begitu jauh dalam tanda kutip di filmnya. Ya emang sih Lala dan Hiroto sempat diperlihatkan dekat, terutama di High and Low the movie yang pertama, di mana ditunjukkan kalau Hiroto mau memenuhi permintaan Smokey untuk membawa adiknya kembali setelah diculik oleh Dob. Karena seperti yang kalian tahu, Hiroto memiliki ego yang cukup tinggi, dia hanya mau diperintah oleh orang yang dia hormati saja. Bahkan kadang perkataan dari Masaki saja tidak dia gubris. Jadi ketika dia mau repot-repot menerobos ke barisan depan untuk berhadapan secara langsung dengan Ice, merupakan momen yang cukup mengejutkan.
Tapi sepertinya momen kedekatan antara Hiroto dan Lala hanya bisa kalian nikmati di movie yang pertama. Karena di movie selanjutnya sedikit sekali scene yang memperlihatkan kedekatan mereka, bahkan kayaknya juga nggak ada. Saya agak lupa sih, kalau kalian tahu silahkan kalian sampaikan di kolom komentar ya. Tapi mari kita kembali membahas kepribadian mereka. Bang El mulai dari Hiroto dulu. Meski terkesan cuek dan juga kadang galak dengan lawan jenis ataupun sejenis, Hiroto memiliki sisi lembutnya sendiri, terutama setelah meninggalnya Takeru. Ada perbedaan yang begitu jauh dari sisi kepribadiannya, di mana dia bisa lebih tenang dan humoris. Tapi sekali lagi itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau kalian perhatikan lebih detail, ada perbedaan sikap Hiroto pada Lala dan juga pada Aika. Siapa itu Aika? Ini fotonya, pasti kalian ingat dia siapa tanpa perlu saya berikan penjelasan. Perbedaannya adalah awal pertemuan mereka, di mana Hiroto bersikap lebih lembut pada Lala ketimbang pertemuan pertamanya dengan Aika. Dan Hiroto baru bersikap lembut pada Aika setelah kakaknya meninggal. Selanjutnya mari kita bahas tentang Lala. Bang El rasa Lala memang menaruh rasa pada Hiroto, tapi bisa saja karena waktu itu Hiroto memberikan banyak bantuan pada Lala, seperti menyelamatkan Smokey, membayar biaya perawatannya dan juga menyelamatkan dirinya ketika diculik oleh Dop. Jadi rasa suka Lala bisa saja seperti rasa ingin membalas budi, karena setelah kejadian tersebut Lala tidak lagi diperlihatkan memiliki kedekatan dengan Hiroto. Selain itu, dia juga memikirkan kakaknya yang kondisinya terus memburuk dari hari ke hari. Yang terakhir adalah Murayama dan Oshiage. Saya sudah pernah membahas sedikit mengenai kedekatan mereka di video ini, jadi silahkan kalian tonton video tersebut terlebih dahulu. Di antara para couple di universe High and Low, mereka memang satu-satunya yang diperlihatkan proses awalnya. Maksud saya ada proses tembak-menembak di sini, jadi nggak kayak tiba-tiba pacaran gitu. Meski pada akhirnya Oshiage tertolak dan Murayama lebih memilih menerima tembakan dari Todoroki. Jika kalian sudah menonton High and Low movie di DC, kalian akan mendapati Oshiage yang memberikan saran atau mungkin masukan kalau Murayama termasuk kandidat orang yang menyenangkan untuk diajak berpacaran. Tapi sayangnya, semua anggota di sana menolak saran dari Oshiage, karena meski sudah berumur lebih dari 17 tahun, Murayama tetaplah anak SMA. Ada beberapa hal menarik yang saya dapat di sini ini. Yang pertama adalah alur dari High and Low movie di DC itu sebelum High and Low season 2. Yang kedua adalah meski Murayama dan kawan-kawan itu sudah berumur di atas 20 tahun, tapi mereka masih dianggap sebagai siswa SMA. Yang ketiga, member dari Ichigo Milk bukan merupakan ABG yang hobinya nggak jelas ngapain, tapi mereka mungkin bisa disamakan sama lulusan anak SMA atau SMK atau mungkin anak kuliahan. Dan yang terakhir, sejak awal Oshiage sudah menaruh perhatian pada sosok Murayama. Saya sendiri mengharapkan kelanjutan hubungan mereka di film High and Low, tapi karena Murayama sepertinya tidak akan kembali lagi di universe High and Low, mau tidak mau harapan saya pupus sampai di sini. Karena pasti seru deh melihat kedekatan mereka berdua. Murayama yang sok dewasa tapi aslinya masih kekanak-kanakan, dan Oshiage yang terlihat tegas tapi aslinya nggak bisa apa-apa dan mudah sekali terpengaruh dengan orang di sekitarnya. Dan ya, pendapat pribadi saya, Murayama keluar dari Oyakoko untuk menempuh hidup baru dengan Oshiage. Semoga. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini 5 aja ini dulu ya yang saya bahas. Untuk beberapa karakter lain akan tetap saya bahas kok. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.